Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update proses pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2025. Alhamdulillah sudah ada pergerakan lagi di 6NG hari ini di tanggal 23 Januari tahun 2025. SK penetapan bantuan unggulan ini bisa dicek hari ini di Cek Bansos. Kira-kira bantuan unggulan apa ya? Kemudian semoga bantuan PKH dan BPT tahap pertama tahun 2025 ini bisa segera dicairkan karena statusnya di 6NG ini sudah ada pergerakan lagi, harapannya semoga secepatnya dicairkan ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Hari ini di tanggal 23 Januari tahun 2025, alhamdulillah melalui pantauan kami di akun 6NG para pendamping sosial, ini sudah ada pergerakan lagi terkait dengan proses persiapan pencairan bantuan sosial PKH tahap pertama untuk alokasi 3 bulan Januari, Februari, Maret tahun 2025 ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira pergerakannya apa? Jadi kalau kemarin di tanggal 22 Januari ya tahun 2025 itu periode salurnya sudah muncul 3 bulan Januari, Februari, Maret, kemudian masuk ke tahapan penentuan KPM. Nah, per hari ini untuk pergerakannya di mana prosesnya itu sudah masuk ke tahapan evaluasi komponen ya sahabat YouTube. Dan bahkan keterangannya proses evaluasi komponen ini akan selesai dilakukan sekitar 3 hingga 4 jam yang akan datang. Ini berdasarkan pantauan kami di sore hari ini ya sahabat YouTube. Nah, kalau misalkan proses evaluasi komponen ini sudah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan final closing. Nah, di tahapan final closing itulah nanti nama-nama para KPM yang bakalan cair beserta jumlah nominal bantuan yang nanti diterima itu bisa dilihat atau bisa dicek oleh pemilik akun 6NG tersebut, baik itu operator 6NG desa ataupun pendamping sosial. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, saat ini pergerakannya masuk ke evaluasi komponen. Nah, apa sih proses evaluasi komponen tersebut? Jadi kalau bantuan PKH itu kan bantuan bersyarat. Salah satu syaratnya adalah para KPM memiliki komponen PKH. Komponen PKH itu ada 3 ya, komponen pendidikan, kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Masing-masing memiliki kategori sendiri-sendiri. Seperti komponen kesehatan memiliki kategori ibu hamil dan juga anak balita usia 0 hingga 6 tahun. Dan juga untuk komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial itu ada kategorinya sendiri-sendiri. Nah, di proses evaluasi komponen ini, pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia itu mengecek ya, mengcross-check, mengevaluasi apakah komponen-komponen yang dimiliki para calon KPM penerima bantuan PKH di tahap pertama tahun 2025 itu sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi syarat, sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau belum. Misalkan tidak sesuai ya dengan kriteria ataupun syarat yang ditentukan dari Kemensos, maka komponen tersebut tidak bisa dibayarkan bantuannya. Contoh, untuk anak balita usia 0 hingga 6 tahun, aturannya atau syaratnya maksimal yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH adalah anak balita usia 0 hingga 6 tahun, kemudian maksimal anak
balita kedua ya. Kalau misalkan punya anak balita ketiga itu tidak masuk ke perhitungan bantuan PKH. Itu salah satu contoh syarat atau kriteria komponen ketika dievaluasi komponen ini ya, seperti itu. Apakah masuk ke perhitungan bantuan PKH atau tidak. Nah, ketika nanti proses evaluasi komponen ini sudah selesai, masuklah ke tahapan final closing. Nah, sembari menunggu proses final closing itu selesai, tentu tahapannya masuk ke view DTKS, mulai dari muncul proses verifikasi cek rekening, kemudian proses SPM, SP2D hingga SI. Tentu itu membutuhkan waktu. Tentu buat para KPM yang bisa dilakukan adalah berdoa semoga segala prosesnya itu diberi kelancaran, dipercepat ya, tidak ada halangan apapun ya, seperti itu. Nah, sehingga nantinya bantuannya bisa segera tercairkan. Jadi per hari ini di tanggal 23 Januari tahun 2025 pergerakan di 6NJ untuk proses persiapan pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2025 sudah masuk ke tahapan evaluasi komponen ya, sahabat itu. Kemudian per hari ini juga di tanggal 23 Januari tahun 2025 bagi para keluarga penerima manfaat bantuan KIS PBI JKN yang gratis dari pemerintah, yang sumber datanya dari data DTKS tentunya ya, seperti itu. Ini sudah bisa dicek ya SK penetapan untuk alokasi bulan Januari tahun 2025 di website Cek Bansos. Nah, silakan buat para KPM ngecek di website Cek Bansos ya untuk SK penetapan bantuan KIS PBI JKN yang gratis dari pemerintah itu sudah diterbitkan untuk alokasi Januari tahun 2025. Silakan dicek, semoga teman-teman semua masih ditetapkan sebagai penerima bantuan KIS PBI JKN di bulan Januari tahun 2025 ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ditetapkan, maka bantuan KIS PBI-nya untuk alokasi bulan Januari itu sudah bisa dimanfaatkan ya. Bantuannya berupa layanan kesehatan secara gratis ya, seperti itu, ke fasilitas kesehatan tentunya seperti di puskesmas, di rumah sakit yang memang melayani bantuan KIS PBI JKN ya, seperti itu. Nah, jadi buat para KPM biasanya antara bantuan KIS PBI dengan PKH BPNT itu berkaitan ya, seperti itu. Ya, semoga saja apabila bantuan KIS PBI-nya ini memang masih aktif di tahun 2025, bantuan PKH maupun BPNT-nya juga semoga bisa ikut aktif ya, sahabat itu. Namun kalau misalkan ada yang tidak aktif bantuan KIS PBI JKN-nya, ini menjadi salah satu ciri-ciri atau salah satu tanda bantuan PKH BPNT-nya juga bakalan tidak akan dicairkan. Jadi seperti itu ya, sahabat itu. Nah, kesimpulannya untuk per hari ini besar harapan kita bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, kalau bantuan PKH ini sudah jelas ya per 3 bulan, sementara ini di 6NJ ya, seperti itu. Untuk bantuan BPNT ini masih belum terlihat ya progresnya di 6NJ ya. Semoga saja untuk bantuan BPNT ini bisa segera menyusul, ada perubahan status, ada pergerakan di 6NJ, sehingga buat para KPM BPNT murni ini bisa lebih tenang hatinya karena sudah ada pergerakan. Namun saat ini masih belum ada ya, seperti itu. Jadi didoakan saja semoga ada hilal pergerakan di 6NJ. Harapan kita di bulan Februari akhir bantuannya bisa segera dicairkan ya, seperti itu. Biasanya kalau dicairkan per 3 bulan memang cairnya itu di bulan kedua atau di minggu pertama bulan ketiganya ya, seperti itu. Itu yang dicairkan per 3 bulan. Semoga saja ada proses percepatan sehingga di bulan kedua atau di bulan Februarinya bantuan PKH maupun BPNT sudah bisa dicairkan. Amin. Oke, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.